Di hadapan Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo copot jabatan Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebeyah. Eki Ibtu Rudiana diperiksa Propam terkait kasus Vina. Begini analisa ex-Kabareskrim Polri. Apa dasar orang-orang kecil dari Kudus? Apa dasar orang-orang miskin dari Bekasi bertemu dengan saya? Apa dasar saudara Dede ingin dipenjara karena merasa berbohong pada tahun 2016? Dasarnya cuma satu, mereka punya hati. Dan bagi saya, kebenaran yang tertinggi bukan kebenaran akal. Kebenaran yang tertinggi adalah kebenaran hati. Akal bisa diakal-akali, tapi hati nggak bisa dibohongi. Baik, saudara saksi, kami ingin menanggapi pertanyaan kepada saudara saksi. Ada yang mengatakan para saksi itu berbicara kepada saudara saksi oleh karena saudara saksi menjanjikan sesuatu, berikan sesuatu. Apa benar itu? Saya tidak pernah menjanjikan sesuatu. Saya hanya memberikan perlindungan pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang terancam. Saksi tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya. Dan tugas saya sebagai manusia adalah menyampaikan pesan-pesan Allah pada mereka. Untuk menjaga mereka agar berkata benar. Dan negeri ini memerlukan orang-orang yang berkata dengan hati. Bukan hanya berkata dengan logika. Yang saya lakukan adalah panggilan hati nurani. Tanpa ada paksaan dan tujuan apapun. Dan saya berani mempertaruhkan apapun dalam hidup saya. Untuk melindungi mereka dan membebaskan 7 terpidana yang saya yakini tidak salah. Dan negeri ini tidak boleh membiarkan ada orang yang mengalami kecelakaan. Kemudian mohon maaf, orang itu juga tamat SMP. Padahal bapaknya seorang anggota. Dan tiap malam, menurut keterangan temannya, itu nongkrong, minum minuman keras. Apakah negara akan membela yang tukang minum dan mempenjarakan orang-orang miskin? Baik, saudara saksi, itu kami perlu confirm apakah saudara saksi yakin dengan apa yang saudara saksi sudah wawancara, sudah temui, ya. Seperti saudara saksi sudah uraikan tadi, dengan niat yang baik, ya. Walaupun ada yang menghembuskan terkait bahwa saudara mengambil keuntungan, saudara mengambil momen terkait dengan pencalonan saudara menjadi gubernur, ya. Mungkin saudara saksi bisa jelaskan. Yang pertama, bahwa saya meyakini betul kebenaran orang-orang kecil. Saya meyakini betul orang kecil, orang bodoh yang tidak tamat SD berkata dengan hati. Kemudian yang kedua, persoalan pengambilan momen politik bagi saya nggak ada kaitannya. Sebelum kasus ini saya sudah memiliki elektabilitas yang cukup kalau ngomong politik. Sebelum kasus ini medsos saya sudah memiliki pengikut yang banyak. Dan kalau bicara politik, pertanyaan terbalik. Apakah saya sebagai seorang politisi tidak mengambil resiko dari itu? Saya juga mengambil resiko. Dan saya juga beresiko. Tetapi orang harus mengambil resiko untuk sebuah kebenaran. Sesudah saudara saksi mendapatkan semua fakta yang dijelaskan tadi, apa yang menjadi alasan utama saudara saksi membawa kasus ini untuk ditangani ke Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan? Karena ini harus ditangani oleh orang yang profesional. Tetapi di balik itu, ini juga harus ditangani oleh orang yang memiliki hati. Dan saya melihat Pak Otto, seorang profesional pada profesi sebagai seorang advokat dan pengacara. Tetapi dia sering menangani persoalan-persoalan yang mengandalkan hati untuk melakukan pembelaan. Saya sering menangis ketika melihat dia bersidang dan melakukan pembelaan terhadap klien. Dan dari situ saya berharap kasus ini bisa selesai di tangan Pak Otto. Walaupun selesai kasus ini, Pak Otto hanya mengantarkan, karena yang memutuskannya adalah yang mulia Hakim Mahkamah Agung. Ya teman-teman, itulah tadi Pak Deddy Mulyadi, sangat mulia banget teman-teman. Dari awal hingga akhir ya, mengikuti perjalanan kasus pidana Eki ini. Dan sekarang kita masih berdoa nih, semoga aja narapidana ini cepat dibebaskan. Kasus ini kasus problem sosial. Yang kedua, kenapa sampai saksi berani mengatakan bahwa peristiwa atau kasus ini adalah
pertentangan sesungguhnya antara penyidik dan JPU. Silakan. Yang pertama ada 3 hal dalam kerangka berpikir saya yang terjadi. Yang pertama adalah proses hukum yang sesat, 2 pikiran yang sesat, 3 hati yang mati. Proses hukum yang sesat, bagaimana di era sains seperti sekarang, mengungkap sebuah peristiwa pembunuhan, mendengar yang kesurupan. Logika hukum mana yang dipakai? KUH pidana mana yang dipakai? Bagaimana seorang penyidik profesional yang dididik oleh negara mempercayai kesurupan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan? Yang kedua, bagaimana orang ditangkap dan berdasarkan pengakuan mereka disiksa dulu tanpa ada pendampingan hukum yang memadai. Kemudian pelapor merangkap menjadi penangkap dengan kalimat diamankan. Kalimat diamankan itu kan sebenarnya kalimat halus dari ditangkap. Itu bahasa yang biasa digunakan. Kemudian, bagaimana berproses tanpa alat bukti yang memadai? Pertanyaan saya itu ada satu saja. Yang menyatakan Eki dan Pina kecelakaan, ada 3 yang sudah bersaksi dan melihat langsung. Pertanyaan saya adalah, yang menyatakan mereka melakukan pembunuhan dan tindakan asusila, mana saksinya? Mana ada yang hadir pengadilan melihat sendiri? Mana ada bukti CCTV? Logikanya sudah tidak nyambung menurut saya. Masa kita sekolah yang tinggi-tinggi, belajar ilmu logika di hukum tidak dipakai dalam logika ini? Yang berikutnya adalah kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir terjadi disebabkan karena kebiasaan kita. Maka saya selalu mengatakan, orang yang mengambil keputusan-keputusan strategis itu diwajibkan berpuasa. Kenapa diwajibkan berpuasa? Agar pikirannya kosong dari berbagai kepentingan. Nah, karena itu yang terjadi, maka kesesatan berpikiran ini itu berasal dari apa? Matinya hati. Matinya hati disebabkan oleh apa? Problem sosial dan problem lingkungan serta problem psikologi orang. Nah, sehingga peristiwa ini menjadi berlarut dan kemudian terungkap baru hari ini. Itu pun terungkap karena adanya film. Keterangan Aep, keterangan Liga Akbar, keterangan Dede, semua adalah keterangan palsu. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Dede dan Liga Akbar. Mengakui keterangannya dia adalah keterangan palsu. Kemudian BAP-nya ada, tetapi BAP itu adalah BAP abal-abal yang dibuat oleh Rudiana. Rudiana wajib untuk diperiksa. Diberhentikan tanpa dengan hormat. Dan dia harus bertanggung jawab kepada klien kami. Karena sudah membuat suatu peradilan yang peradilan sesat. Supaya Kapolri lebih tegas lagi, Kadif Propam lebih tegas lagi, Kabid Propam Jawa Barat juga harus lebih tegas lagi terhadap ulahnya orang yang bernama Rudiana dan para begundal-begundalnya yang memeriksa Saka Tatal dan 7 orang terpidana yang saat ini sedang mendekam di penjara. Kita meminta kepada seluruh penegak hukum untuk segera melepaskan 7 terpidana karena beliau, Saka Tatal, sudah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Para penyidik-penyidik tahun 2016 wajib untuk diberhentikan karena ini sudah menyangkut tentang pri kemanusiaan. Penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan CS begundal-begundalnya itu sudah terbukti dan sudah... Ya teman-teman, tadi kita lihat ya, pihak dari Sekatata ya, pengusaha hukum Sekatata tentunya sangat kecewa banget deh dengan Pak Rudiana dan kawan-kawannya yang penyidikan di tahun 2016. Dan juga di sini Pak Dedi juga menjelaskan tentang hati nurani, tentang kejujuran. Apa yang harus kita jujurkan dengan sejujur-jujurnya bahwa dia tidak bersalah. Nah, bidara ini teman-teman. Tidak ada yang terjadi seperti di film ya. Ini adalah murni kecelakaan. Nah, mungkin aja nanti bila PK ini selesai dan dibebaskan ya untuk narapidana ini, maka bisa diproses ulang, untuk ditinjau ulang kasus ini. Jadi begitu saja. Assalamualaikum.